Sekaligus kami mengklarifikasi dan menanggapi RDPU terdahulu yang dilaksanakan Indosari Murni. Izin pimpinan dan anggota sekalian, mungkin agar berkesinambungan dan inline dengan RDPU yang terdahulu yang dilaksanakan oleh PT Indosari Murni, kami akan memulai dengan menanggapi hal-hal yang disampaikan oleh PT Indosari Murni pada RDPU yang terdahulu. Izin, poin yang pertama, kami akan menanggapi terkait dengan pernyataan PT Indosari Murni yang menyatakan menduga kami dalam perolehan objek aset ini dengan cara-cara melawan hukum atau bersiasat dengan pihak-pihak tertentu. Kami jelaskan kronologi asal-usul perolehan objek tersebut. Yang pertama, kami mengetahui adanya objek tersebut melalui media cetak Koran Jakarta yang pada dasarnya pada pengumuman lelang tersebut Bank BNI menerbitkan pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh KPKNL melalui Koran Jakarta. Di situ juga dilampirkan detail objeknya serta harga limit lelangnya dan dinyatakan bahwa lelang itu bersifat open bidding, artinya semua orang dapat mengikuti lelang tersebut. Kemudian setelah kami mengetahui lelang dari media cetak tersebut, kami melakukan visit ke kampus YAI yang mana objeknya tersebut. Lalu pada saat kami melakukan visit ke tempat itu memang ada stiker bahwa objek tersebut akan dilelang, Bapak izin. Kemudian setelah kami meng-cross-check tersebut, maka kami mengikuti lelang tersebut dan mengikuti prasyarat-prasyarat yang ditentukan untuk mengikuti lelang tersebut, Bapak izin. Singkat cerita, pada tanggal 27 Agustus 2024, kami mengikuti proses lelang tersebut. Dan pada saat hari itu, hanya kami yang mengikuti proses lelang tersebut. Sehingga pada batas waktu yang ditentukan, kami dinyatakan sebagai pemenang lelang tersebut. Kemudian pada tanggal 9 Desember berikutnya, KPKNL Jakarta 3 menerbitkan kutipan risalah lelang, sehingga berdasarkan kutipan risalah lelang itu kami melakukan proses balik nama kepemilikan atas nama kami. Kemudian hari ini Bapak izin sertifikat itu sudah beralih kepemilikan dan berubah menjadi atas nama PT Berkat Maratua Indah. Sesuai dengan yang kami sampaikan barusan, kami ingin menjelaskan bahwa PT Berkat Maratua Indah memperoleh aset tersebut melalui mekanisme yang sah dan diatur oleh undang-undang, Bapak izin. Kami juga mengikutinya dari KPKNL, yang mana KPKNL tersebut adalah instansi negara yang memiliki fungsi untuk melakukan lelang. Mungkin poin pertama itu, Bapak, terkait dengan poin kedua yang disampaikan oleh PT Indosari Murni di RDPU terdahulu, yang menyatakan bahwa kami dalam melaksanakan proses eksekusi pengosongan terkesan tidak menghiraukan objek tersebut adalah kampus dan tidak menghiraukan mahasiswa yang ada di dalam kampus tersebut. Kami jelaskan juga upaya-upaya pasca kami dinyatakan menang dan membalik nama sertifikat tersebut, Bapak izin. Yang pertama kali ketika kami telah membalik namakan objek tersebut, kami langsung mengirimkan surat kepada PT Indosari Murni yang isinya kurang lebih memberitahukan bahwa objek tersebut sudah beralih nama atas nama kami, dan kami menghimbau kepada PT Indosari untuk segera melakukan persiapan pengosongan. Surat tersebut juga kami tembuskan ke LL Dikti, karena kami tahu LL Dikti adalah yang sebagai pengawas perguruan tinggi swasta. Kemudian setelah kami mengirimkan surat pada kami mendaftarkan surat permohonan eksekusi pengosongan ke Ketua Pengadilan Jakarta Pusat, Bapak. Lalu pada tanggal 1 November 2024 kami melaksanakan pertemuan dengan PT Indosari Murni yang difasilitasi oleh LL Dikti Wilayah 3 Jakarta. Yang pada intinya pada saat pertemuan tersebut kami menyatakan bahwa kami mengikuti lelang sesuai prosedur dan mekanisme hukum yang ada. Lalu kami menyatakan juga kepada PT Indosari Murni kami tidak mau
ikut campur, apalagi bertanggung jawab atas kegagalan manajemen YAI sehingga mengakibatkan hutang di BNI. Lalu pada saat itu PT Indosari Murni yang diwakili Pak Yudi menyampaikan harapan adanya kerjasama atau mediasi dengan kami. Lalu kami sampaikan jika seperti itu mohon disampaikan proposal penawarannya ke kami, Bapak, izin. Selanjutnya pada tanggal 5 November juga kami menghadiri unmanning di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kurang lebih isinya yaitu kami menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa kami pemohon eksekusi yang beritikat baik, Bapak, karena kami melaksanakan semua prosedur yang harus ditempuh. Kemudian kami juga menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan apa yang sudah kita tempuh di LL Dikti, dan kita juga menyampaikan bahwa ada aturan yang mengatur bahwa jika penyelenggara pendidikan tidak mempunyai lahan sesuai dengan aturan berlaku, maka dapat dicabut izinnya, Bapak. Itu kami sampaikan juga pada saat unmanning di Jakarta Pusat. Kemudian pada pertemuan itu PT Indosari Murni menyampaikan kepada kami proposal penawarannya. Kemudian selanjutnya pada tanggal 11 November kami mengadakan pertemuan kembali, Bapak, di LLGT 3 yang pada intinya kami menolak isi proposal penawaran itu, Bapak, karena yang kami pikir proposalnya itu akan berisi mengajak kerjasama dalam pengelolaan dengan kami karena kami sudah memiliki gedung itu, Bapak. Tapi dalam proposal penawaran itu PT Indosari Murni meminta kompensasi sebesar 200 miliar ke kami. 200 miliar, Bapak. 200 miliar ke kami dan untuk menghapuskan hutangnya di BNI. Sehingga pada saat itu kami menolak dengan tegas karena kami pikir proposal itu akan bentuknya kerjasama. Oke, ya, paham. Siap. Sekarang saya tanya, dugaan kamu siapa aja yang berlaku ada pemain di sini? Pihak bank kah, BPN kah, terkait dengan apa yang menjadi dugaan nih, dugaan you. Sekarang gue mau tanya itu dulu. Izin Bapak, sebenarnya kalau kami itu mendakapi Indosari Murni, Bapak. Indosari Murni lah pertama kali yang minta RDPU ke kami. Dengan dugaan katanya, Pak, izin kami ini menyeting lelangnya, Pak. Kami ada kerjasama dengan Jimmy Wijaya, Pak, kalau disampaikan oleh Indosari Murni di RDPU terdahulu. Makanya itu kami bantah tegas, Pak. Dan kami juga jelaskan, kami mendapatkan ini dari mekanisme lelang yang sifatnya open bidding, Pak. Dan setelah kami ketahui informasinya, lelang ini sudah dilakukan pas kami ikut itu ke-8 kali, Bapak. Jadi saya rasa di sini kami hanya menanggapi apa yang menjadi Indosari Murni karena pada saat itu kami di framing sebagai mafia tanah, Bapak. Jadi kami merasa perlu dijelaskan asal-usul perolehan kami dan upaya-upaya apa saja yang kita lakukan sebelum adanya RDPU terdahulu sehingga kami tidak dapat melakukan eksekusi pengosongan, Bapak. Siap. Jadi untuk eksekusi pengosongannya, Bapak, udah sampai di rakor, Pak. Pada saat pelaksanaan H-7 hari Indosari mengajukan RDPU ke sini, Pak. Sehingga ada kesimpulan yang menyatakan bahwa polisi untuk tidak serta dulu, Pak, untuk melaksanakan pengosongan. Dan kami menghormati kesimpulan itu, Pak. Makanya langkah yang kami tempuh adalah meminta RDPU untuk melakukan klarifikasi dan menjelaskan bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar, Pak. Kami rasa itu, Pak, jadi di kesempatan yang baik ini juga, Pak, karena kemarin ada kesimpulan rapat, Pak, yang kesimpulan RDPU juga yang membuat kami jadi tidak bisa melakukan eksekusi, Pak. Padahal faktanya itu kami tidak ada sama sekali mafia tanah yang tadi sudah saya sampaikan, kita beli dari mekanisme legal, mekanisme yang diatur oleh undang-undang melalui KPKNL juga, Bapak. Jadi saya rasa tidak ada, Pak, unsur-unsur mafia tanah itu dan upaya-upaya yang kami lakukan sebelum eksekusi itu juga sudah banyak, Pak. Kami berkoordinasi sama Dikti dan Dikti pun sudah memberikan solusi sebenarnya, Pak, terkait mahasiswa. Yang pertama adalah memindahkan
belajar mengajar itu ke kampus duanya mereka, karena mereka punya 2 kampus, Pak. Yang kedua, untuk mentransfer ke university lain apabila di IAI tidak sanggup melakukan itu, Pak. Jadi solusinya sebenarnya sudah ada dari dari hulu ke hilir, Pak. Cuma karena kemarin itu kami hormati dan kami sekarang minta RDPU supaya berimbang informasinya, Bapak. Mungkin siap.